Shalom Alaikum Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari lalu kita sudah membahas perbandingan Trimurti dengan Trinitas serta menjawab tuduhan Trinitas terpengaruh dengan Trimurti agama Hindu. Dan kali ini berkaitan mendekati masa prenatal dan sudah menjadi tradisi tuduhan polemikus Muslim yang sering mengatakan keilahian Yesus Kristus merupakan contekan ajaran agama Hindu mengenai kelahiran Dewa Krishna. Benarkah tuduhan tersebut? Mari kita bahas. Topik materi kali ini akan saya bagi menjadi 3 hal. Itu seperti yang kawan-kawan lihat dari slide yang saya tunjukkan. Pertama, kita akan membahas inkarnasi Kristus yang dituduh terinspirasi dari penjelmaan Dewa Krishna. Yang kedua, benarkah Devaki atau ibu kandung Sri Krishna itu perawan seperti Maria Bunda Kristus? Poin ketiga, kita akan membahas benarkah Natal terinspirasi dari lahirnya Dewa Krishna. Sebagai pembuka dari pembahasan materi kita, kawan-kawan harus saya ingatkan kembali ya, berdasarkan penjabaran Walter Kuenneth yang pernah saya kutip dulu, peneliti ilmiah ditegaskan oleh Walter Kuenneth tidak boleh melihat prediksi hanya dari sisi kemiripan alur cerita saja, tetapi menolak fakta perbedaan yang sangat bertentangan dari terminologi dan isi. Itu ya kawan-kawan ya. Next, sekarang kita lanjut ke bagian pertama. Baik, sekarang mari kita kembali pada pembahasan kita. Banyak asumsi mengira bahwa inkarnasi Kristus sebagai manusia itu menyerupai Avatara Krishna yang adalah penjelmaan Dewa Vishnu. Padahal Avatara Vishnu, kalau kita teliti lebih jauh ya kawan-kawan, itu terjadi berulang-ulang di masa dan zaman yang berbeda. Dikarenakan Avatara Vishnu mengenal paham samsara atau yang dikenal sebagai reinkarnasi. Nah, kawan-kawan harus paham ya, Avatara itu artinya penjelmaan. Itu bahasa asli dari keyakinan saudara kita yang beragama Hindu yang menggunakan bahasa Sanskrit. Nah, saya harap Anda bisa melihat dari slide yang saya tampilkan di sini ya kawan-kawan. Kali ini saya mengutip pertama-tama dalam kitab Bhagavad Gita yang merupakan Smriti umat Hindu, salah satu kitab suci agama Hindu, di mana Krishna bersabda, kapanpun dan dimanapun pelaksanaan Dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan Dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Bharata. Mengutip kitab Sloka 4.7. Konsep penjelmaan dalam konteks inkarnasi ini jelas-jelas ditolak dalam keyakinan kekristenan mula-mula, karena kekristenan meyakini Kristus telah bangkit dengan tubuh kemuliaan, sehingga tidak mungkin akan terlahir kembali menggunakan tubuh yang berbeda dan mati lagi dengan pribadi yang berbeda itu. Kekristenan jelas menolak reinkarnasi, kecuali ajaran bidat yang muncul tahun 1991 oleh Gerakan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di Tiongkok, yang pernah mengatakan Yesus terlahir dalam sosok wanita di Tiongkok. Kekristenan arus utama, baik itu Katolik, Ortodoks, ataupun Protestan, mengutuk ajaran bidat tersebut. Tapi kawan-kawan harus perlu tahu ini, sebelum Yesus Kristus lahir dalam rupa manusia, Kristus pernah menyatakan diri kepada para nabi yang kita kenal sebagai Theophany, artinya penampakan ilahi, atau Christophany, penampakan Kristus. Contohnya Malak Hashem yang bertemu dengan Abraham dalam Kejadian 18 ayat 1 dan juga 22, atau semak yang terbakar, kisah di mana Musa bertemu dengan Allah dari semak yang terbakar itu. Bahkan panglima bala tentara surga yang bertemu dengan Yosua itu adalah Theophany, dan jangan disamakan dengan inkarnasi, karena inkarnasi adalah kodrat yang ditambahkan, yaitu kodrat kemanusiaan, sedangkan Theophany itu adalah pernyataan atau penampakan ilahi yang jelas-jelas immortal atau kekal. Kalau kita kembali lagi dalam keyakinan agama Hindu, menurut Bhagavad Purana yang termasuk kitab Smriti atau wahyu yang berisikan komentar para resi, Dewa Vishnu menyatakan dirinya dalam 24 avatara, sehingga beberapa kelahiran Dewa Vishnu itu terjadi berulang-ulang pada zaman yang berbeda. Bahkan avatara saudaranya Krishna, yakni Balaram, dianggap dalam Purana ini sebagai avatara Dewa Vishnu. Sehingga menariknya, pada masa yang sama, Dewa Vishnu dapat lahir dari 2 pribadi yang berbeda dan terpisah menurut kisah Bhagavad Purana ini. Namun yang menariknya, di kalangan aliran Vaishnava, penyembah Dewa Vishnu, ada yang mengatakan bahwa Balaram sendiri adalah avatara dari ular, tempat bersama Dewa Vishnu.
Jadi ada dua kisah perbedaan Balaram saudaranya Dewa Krishna ini. Terlepas daripada itu, pada kasus sebelum zamannya Krishna dan Balaram, Vishnu pernah menyatakan diri terlahir sebagai Rama, anak Raja Dasarata dari Ayodhya sebagai avatara atau inkarnasi yang ke-18. Nah, mungkin kawan-kawan tadi ada yang bingung ya ketika saya mengutip kitab Purana, kitab Bhagavad Gita, apakah itu Veda? Ini sebagai penjelas ya kawan-kawan. Kitab Hindu itu bukan hanya 4 kitab Veda saja. Kitab suci Hindu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bagian kitab Shruti seperti 4 kitab Veda dan juga Upanishad. Kelompok kedua di kalangan Hindu pun mempercayai kitab Smriti seperti kitab Mahabharata, Bhagavad Gita, Purana, dan lain-lain. Jadi kitab suci Hindu itu banyak sekali kawan-kawan, bukan cuma kitab Veda, tapi yang paling tinggi itu adalah kitab Veda. Nah, sekarang kita kembali kawan-kawan. Mungkin ada beberapa kalangan Hindu atau di kalangan scholar yang meyakini kekristenan itu dipengaruhi oleh agama Hindu atau sosok Yesus Kristus itu terinspirasi dari Dewa Krishna. Dan ini dipakai di kalangan polemikus Muslim, ya. Tapi tidak semua orang Hindu menyatakan itu. Seperti pendapat Ngakan Madhyamadushta yang tegas mengatakan Krishna tidak mati di kayu salib, tidak mengenal dosa asal, apalagi menebus dosa. Dan Hindu itu berpaham panteisme, bukan monoteisme semitik. Seperti yang kawan-kawan lihat dari pernyataan Ngakan Madhyamadushta ini mengingatkan kita kembali dengan apa yang disampaikan oleh Walter Kunnert, yang dimana Walter Kunnert mengatakan peneliti ilmiah tidak boleh mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan hakiki dalam bentuk isi dan kecenderungan yang pokok. Nah, sekarang kita lanjut kepada bagian kedua. Benarkah Kristus lahir dari seorang perawan? Itu menyatakan kelahiran Krishna yang lahir dari perawan. Seperti yang kawan-kawan lihat dari slide yang saya tampilkan di sini, entah bagaimana sumber seperti ini meyakini bahwa Krishna lahir dari seorang perawan, kawan-kawan. Karena pada faktanya, menurut Vishnu Purana, Krishna itu merupakan anak ke-8 dari Devaki dan Vasudeva. Sekalipun menurut kisah ini tidak ada hubungan suami istri sehingga Krishna itu lahir. Ya, tidak ada hubungan suami istri antara Vasudeva dan Devaki. Tapi pada dasarnya Devaki pernah melahirkan sebanyak 6 bayi dari Vasudeva, dan bayi-bayi itu tewas atas kekejaman Raja Kamsa, yang dimana Raja Kamsa mendapatkan penglihatan bahwa dirinya akan ditumpas oleh anak Devaki dan Vasudeva. Nah, anak ke-8 ini adalah penjelmaan dari Sri Krishna. Jadi Krishna tidak lahir dari seorang perawan menurut kisah ini. Oke, sekarang kita lanjut kepada bagian yang ketiga terkait Sri Krishna yang lahir 25 Desember. Lelucon cocokologi tanpa referensi ini, seperti yang kawan-kawan lihat dalam slide yang saya tampilkan, mungkin Anda sering temukan di sosial media di setiap akhir tahun. Mereka di kalangan polemikus Muslim tidak bisa membuktikan klaim bahwa Krishna pernah lahir pada tanggal 25 Desember. Dan entah sumber mana, atau mungkin mereka bermodalkan internet ya kawan-kawan. Tetapi website manapun mengatakan Krishna tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Kawan-kawan bisa cek dari slide yang saya tampilkan di sini. Kalau modal mereka menggunakan internet. Nah, tuduhan yang lain mengenai hadiah orang-orang Majus dari timur itu pernah dituduhkan oleh Grave dalam karyanya World 16 Crucified Savior. Dia mengatakan bahwa hadiah-hadiah dari orang Majus di timur itu terinspirasi mengenai kisah kelahiran Krishna. Seolah-olah Krishna itu ketika lahir mendapatkan hadiah-hadiah dari Deva. Tapi dalam buku ini, E. Olson dan Missel menyatakan bahwa kitab-kitab Purana manapun, baik seperti Harivamsa Purana dan Bhagavad Purana, tidak ada menceritakan hadiah seperti ini. Nah, saya baru mendapatkan beberapa bagian Purana Hindu ya. Doakan saja semoga suatu saat nanti saya bisa lengkap lagi memiliki koleksi kitab-kitab agama Hindu. Jadi di sini sudah tegas ya kawan-kawan ya. Tidak ada kisah-kisah tersebut dalam keyakinan saudara kita beragama Hindu dikaitkan dengan agama Hindu untuk mencocokologikan Kristen dengan agama Hindu. Nah, ini kasus yang lain lagi kawan-kawan, dan ini lebih memalukan lagi. Dalam salah satu website karyanya Gus Mendem, Kontroversi Isa dan Yesus, artikel ini mengutip Atharvaveda katanya mengenai rasi bintang yang bergerak akan tanda kelahiran Dewa Krishna. Nah, jadi kisah Krishna yang lahir dengan pergerakan bintang ini dicocokologikan seolah-olah pemahaman Kristus yang lahir dengan bintang dari timur itu dikaitkan dengan bintangnya Dewa Krishna.
Tapi sayangnya dalam buku ini dia mengutip Atharvaveda tidak menunjukkan sloka keberapa atau halaman keberapa jika itu ada kutipannya. Saya punya beberapa kitab Purana tidak pernah menceritakan hal tersebut, atau kitab Veda pun Veda yang mana menceritakan itu. Nah, sekarang kita masuk bagian kontroteik dan kita masuk perbandingannya dengan keyakinan saudara kita yang beragama Muslim. Nah, biasa di kalangan saudara Muslim itu selalu mengkaitkan iman kekristenan itu terpengaruh dari agama Hindu. Bagaimana dengan Islam sendiri? Menurut keyakinan agama Hindu, Tuhan yang Esa bukanlah dewa-dewa, karena dewa-dewa adalah pancaran dari Brahman yang Maha Esa itu. Hindu meyakini Brahman yang adalah Tuhan ada pada setiap jiwa manusia yang dikenal sebagai Atman, dan ia berada di semua ciptaannya. Sekarang mari kita komparasikan dengan keyakinan saudara kita yang beragama Islam. Sekarang kita coba komparasikan dengan pandangan Islam aliran Sunni yang berjalur Sufi ya kawan-kawan, khususnya Sufi yang mengenal konsep paham wahdatul wujud. Saya mengutip pendapat dari tokoh terkenal Ibnu Arabi sebagai pengikut aliran Sufi. Ibnu Arabi yang dihormati Islam Sufi pernah mengatakan seperti ini: jika umat Kristen mengatakan Kristus adalah Tuhan, itu benar dalam pengertian bahwa setiap sesuatu itu adalah Tuhan. Dan untuk mengatakan bahwa Kristus itu adalah anak Maria adalah benar juga. Tapi mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Kristus si anak Maria itu salah, karena itu akan berarti bahwa dia adalah Kristus dan bukan lainnya. Ini maksudnya mengacu kepada semua orang dan semua entitas, itu bukan yang ilahi itu. Bahkan Ibnu Arabi lebih jauh lagi mengatakan Tuhan adalah engkau dan saya dan setiap sesuatu di alam ini. Nah, jadi kita lihat, bukankah ajaran tasawuf yang diperkenalkan oleh Sufi yang memperkenalkan wahdatul wujud itu terkesan mirip dengan panteisme? Ya, sekalipun Islam Sufi di kalangan Asy'ariyah mengenal paham wahdatul wujud ini bertentangan dengan aliran Salafi Wahabi yang tegas menolak ajaran-ajaran bid'ah. Tapi pada dasarnya wahdatul wujud yang diyakini oleh kalangan Sufi itu banyak tersebar. Dan paham ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu adalah kemuliaan Allah dan kita memuliakan Allah dalam ciptaannya. Jadi ini menjadi pro dan kontra. Apakah ini berpaham panteisme? Bukankah ajaran panteisme diperkenalkan agama Hindu yang dikenal dengan konsep moksa? Jika Islam polemik menuduh manifestasi dewa sebagai perwujudan Tuhan Hindu dapat dilihat sama seperti Kristen, dan Kristen dituduh terpengaruh dengan agama-agama terdahulu. Pertanyaannya, bagaimana dengan hadis sahih? Dalam hadis riwayat Darimi 2056 dan hadis riwayat Ahmad 2502 pernah menyatakan bahwa Nabi pernah melihat Allah. أنه رأى الله عز وجل في المنام. نعم، هذا ممكن. رؤية الله جل وعلا في المنام ممكنة، أن يرى العبد ربه كما رآه الإمام أحمد وغيره، لكن هذا لمن خصه الله عز وجل بالعلم بالله ومحبة الله وكثرة العبادة. Dan Tuhannya dalam mimpi dalam keadaan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dan Allah dapat menyentuh bagian pundaknya Nabi. Dan ini pasti menjadi perdebatan sengit antara kalangan Sufisme, Asy'ariyah dan juga Salafi Wahabi. Tapi Salafi Wahabi banyak menerima hadis ini bahwa Allah dapat dilihat dalam mimpi, bukan dalam keadaan nyata ya, tapi dalam mimpi. Bahkan bertemu dengan Nabi dalam keadaan yang betul-betul terlihat dan menyentuh fisiknya Nabi, sehingga pundak Nabi itu merasakan dingin. Sama seperti di kalangan Salafi, pasti mereka akan menuduh pandangan-pandangan Sufisme itu terkesan jatuh berpaham agama Hindu atau agama sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Di kalangan Sufisme dan juga Asy'ariyah pasti menuduh Salafi Wahabi karena menerima hadis yang sahih seperti ini dan menafsirkan secara harafiah. Mereka dituduh berpaham Mujassimah, salah satu aliran tertua dalam Islam yang mengatakan Allah itu di langit dan memiliki tubuh fisik. Dari kata jisim ya, artinya Allah itu memiliki fisik. Kita lanjut komparasi perbandingan juga tuduhan ya. Ini dari tuduhan Gus Madem yang tadi mengatakan bahwa bintang pertanda kelahiran itu berasal dari ajaran Hindu. Walaupun sayangnya tidak menyebutkan sloka yang mana dan nomor berapa, tapi coba kita perbandingkan dalam riwayat Sirah Nabawiyah. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dikisahkan bahwa ketika kelahiran Nabi itu ada pertanda bintang dari langit. Pertanyaannya, berarti kisah bintang yang menunjukkan kelahiran Nabi Muhammad terpengaruh dengan agama Hindu juga nih?
Nah, jadi cobalah fair untuk melihat dalam posisi mana Anda ingin mendekaskan cocokologi Anda. Apakah ini juga bisa berlaku kepada agama Anda? Nah, sekarang mari kita lanjutkan, kawan. Nah, kalau sana yang Gus Mandam atau di kalangan muslim lain ingin cocokologi iman Kristen terpengaruh dengan agama Hindu, coba kita lebih jauh lagi dari pemahaman agama Hindu. Saudara kita yang beragama Hindu, seperti yang dijelaskan oleh Swami Prabhupada dalam kitab Bhagavad Gita, Hindu mengenal di surga itu ada bidadari dan anggur somarasa. Coba kita lihat dalam keyakinan saudara kita yang beragama muslim. Bukankah Al-Quran mengenal di surga ada bidadari dan juga khamar yang tidak memabukkan? Quran Surah Muhammad ayat 15 dan juga Quran Surah Ar-Rahman ayat 56. Nah, ini pernah saya angkat sebelumnya ya di video saya, bahwa keyakinan agama Hindu meyakini kitab Veda itu tidak diciptakan dan sifatnya abadi, bukan diciptakan manusia, apalagi diciptakan oleh Tuhan sendiri. Nah, menurut keyakinan agama Hindu, kitab Veda itu abadi. Bukankah itu juga sama dengan keyakinan agama Muslim yang mengatakan Al-Quran itu qadim dan bukan ciptaan? Kalau seandainya kita lebih jauh lagi, dan saya curiga memang ternyata ini pernah dikutip oleh kalangan Hindu sendiri sebagai perbandingan. Nah, kan bisa cek dari video yang dijelaskan oleh Pak Jimmy Jeffrey dalam video berikut ini sebagai penutup ya kawan-kawan ya. Jadi apakah saudara muslim akan terima bahwa Islam pun ada kemiripan dan agama Hindu, dan nantinya akan terkesan, tertuduh atau dituduh bahwa agama Islam terpengaruh dengan agama Hindu? Arvin Sharma ini ada kemiripan juga dengan tradisi Islam yang menyatakan Vedas itu akal. Nah, kekristenan tidak punya pemahaman seperti ini. Nah, apakah konsep itu diadopsi oleh dalam teologi Islam itu diadopsi dari ajaran Hindu?